Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kendari. Sebelum presentasi ini saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fitrananda dengan NIM 210213 ini satu rekan-rekan. Saya salah satu mahasiswi Universitas Riau, jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini, saya akan mempresentasikan 9 materi budaya Melayu Riau dengan dosen pengampu Bapak Reza Abdurrahman. Sebelum memulai presentasi, saya ingin mengucapkan bismillah. Yang pertama ada Kerajaan Melayu yang ada di Riau. Kerajaan Melayu yang ada di Riau itu sungguh banyak, tetapi di sini saya hanya mengambil 10 contoh Kerajaan Melayu yang ada di Riau. Yang pertama itu ada Kerajaan Kandis, Kerajaan Ketangka, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Sintong, Kerajaan Kuantan, Kerajaan Keritang, Kerajaan Gasip, Kerajaan Sageti, Kerajaan Pekan Tua, dan Kerajaan Gunung Sangit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang adat dan adat Melayu. Takrib dan jenis adat Melayu. Adat adalah kebiasaan yang sudah menjadi identitas komunitas suatu suku dalam menuruti aturan dari hasil kesepakatan bersama suatu komunitas untuk mengatur aktivitas anggotanya dalam hubungan dengan pencipta, sesama manusia, dan lingkungan. Yang pertama, dalam Melayu adat berfungsi untuk mengatur hampir semua sisi kehidupan, memberikan arahan dan landasan dalam semua kegiatan, mulai dari hal besar sampai ke hal yang paling kecil sekali. Jenis-jenis adat itu ada 4, yaitu adat sebenar adat, adat yang diadatkan, adat teradatkan, dan juga adat istiadat. A. Berbagai entitas masyarakat adat Melayu Riau. Kekerabatan matrilineal dan patrilineal. Matrilineal adalah sistem garis keturunan yang menempatkan ibu sebagai penentu garis keturunan. Misalkan saja, suku Minangkabau. Yang kedua ada patrilineal, adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak laki-laki atau ayah, misalnya seperti suku Batak. Selanjutnya ada pola residensi, yaitu contohnya pindah rumah setelah menikah, menempatkan laki-laki mengikuti istri dan tinggal di rumah orang tua. Yang kedua ada sistem sapaan. Sistem sapaan merupakan hal yang menandai perbedaan status dan peran dalam kehidupan. Ada beberapa pembagian dalam sistem sapaan, yaitu A. Sapaan di dalam kekerabatan, contohnya itu seperti bapak atau ibu. Yang B adalah sapaan berdasarkan usia seperti moyang atau kakek atau juga bapak. Yang C. Sapaan di luar sistem kekerabatan. D. Sapaan berdasarkan garis keturunan. E. Sapaan berdasarkan profesi atau gelar. F. Sapaan berdasarkan penggolongan kata. B. Sistem pewarisan. A. Pertama, penyatuan pewarisan adat dan Islam. Integrasi hukum pewarisan adat dengan hukum pewarisan Islam dalam menetapkan ahli waris jadi dalam bentuk aliansi dan legitimasi. 2. Harta warisan. A. Harta soko adalah harta yang diwarisi secara turun-temurun dari beberapa generasi. B. Harta bujang. Harta bujang itu adalah harta suami yang didapatkan sebelum menikah. Sedangkan C. Harta tempatan itu adalah harta dari pihak perempuan yang didapat sebelum menikah. Lembaga Melayu di Riau itu ada 4, Sakai, Kekhalifahan, Kalamama, dan juga Kerajaan. Upacara dalam hidup yang di dalamnya terdapat aturan adat. Ada 6 aturan adat, yaitu yang mengatur tentang kehamilan, kelahiran, balik, pengobatan, hari besar nasional, dan juga perayaan. Masyarakat dan hukum adat. Hukum adat yaitu seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat adat yang diwariskan secara turun-temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati, serta memiliki saksi. Keberadaan hukum adat sudah diakui oleh negara sesuai dengan pasal 18D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 3 UU PI. Sistem hukum adat itu ada 5, yaitu tradisional, dinamis, terbuka, sederhana, dan juga musyawarah dan mufakat. Selanjutnya ada struktur masyarakat hukum adat berdasarkan genealogis atau keturunan. Ada A. Sistem kekeluargaan patrilineal,
B. Sistem kekeluargaan matrilineal, dan C. Sistem parental. Berdasarkan teritorial atau wilayah, ada desa, daerah, dan perserikatan atau beberapa kampung. Masyarakat hukum adat. Hak masyarakat hukum adat yaitu mengelola, menjaga, mendapatkan perlindungan, mendapatkan informasi, menentukan dan atau memberikan dan memperoleh pemulihan. Kewajiban masyarakat hukum adat yaitu menjaga, mencegah, rehabilitas lingkungan, melestarikan, dan juga bekerja sama. Perbedaan masyarakat hukum adat dan juga masyarakat lokal. Masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di NKRI karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, SDA, memiliki peranata pemerintahan, adat dan tatanan hukum, adat wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang pasal 1 angka 99. Masyarakat lokal yaitu sekelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu. Masyarakat tradisional. Masyarakat yang menjaga, memelihara, dan mempertahankan adat istiadat, tradisi, dan lainnya yang diwarisi oleh generasi sebelumnya. Sistem pemerintah masyarakat hukum adat Melayu Riau. Ada Sultan, 1. Kedaulatan sejawat, Hulu Balang atau Panglima, kedaulatan kelompok, penghulu besar, penghulu kecil, datuk penghulu dan batin, juga ritual keagamaan. Sanksi hukum adat masyarakat hukum adat Melayu Riau itu ada 3, yaitu sosial, membayar dam atau denda, dan yang terakhir ada penghapusan identitas atau cara kehidupan dan kepemimpinan. Atur cara kehidupan atau tunjuk ajar. Tunjuk ajar Melayu merupakan segala jenis petua, petunjuk, nasihat, amanah, pengajaran, dan contoh teladan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia serta membawa manusia ke jalan yang lurus dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkahnya menyelamatkan manusia dalam kehidupan dunia akhirat. Fungsi tunjuk ajar Melayu adalah sebagai pegangan, azimat, rumah, amalan, pakaian, tulang, jagaan, dan juga timang-timangan ini. Sanksi bagi mereka yang melanggar nilai-nilai tunjuk ajar itu ada 9, yaitu tidak jadi orang, tidak selamat, tidak terpuji, tidak bertuah, tidak terpandang, tidak sentosa, tidak terpilih, tidak diberkahi, dan juga tidak disayang. Pemimpin dalam budaya Melayu. Kepemimpinan berarti perihal memimpin atau cara memimpin. Memimpin dapat diartikan sebagai pencetus, pembentuk, penggerak segala sesuatu yang dapat mempengaruhi anggota dengan segala tujuan yang ingin dicapai. Peran dan pakaian pemimpin. Pakaian yang dimaksud di sini bukanlah pakaian dikenakan oleh pemimpin Melayu, melainkan adalah pakaian batin yang maksudnya itu adalah sifat-sifat dan kesadaran azas yang ada atau diadakan dalam diri. Karakter pemimpin Melayu itu ada 4, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan juga tabur. Selanjutnya, bahasa dan kesastaran Melayu. Santunan bahasa Melayu. Santunan disebut juga dengan adab, yakni sebuah tingkah laku serta tutur kata yang halus atau sopan, budi bahasa atau budi pekerti. Kesantunan bahasa merupakan kegiatan yang mengarus dari otak, dipertimbangkan dengan hati, diucapkan dengan lisan. Mengenal Arab Melayu. Arab Melayu merupakan aksara utama dalam penyebaran bahasa Melayu di Nusantara yang sepantun dengan dakwah syiar agama Islam pada abad ke-12 Masehi. Disebut juga Arab Melayu merupakan huruf-huruf Arab yang sengaja diubah untuk mewakili bunyi bahasa Melayu. Ada 3 fungsi bahasa, yaitu yang pertama sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan
menerima pesan atau pernyataan pikiran dan perasaan. Yang kedua, sebagai penanda jati diri untuk menunjukkan siapa dan dari mana orang tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir, sebagai cermin budi, yaitu memantulkan gambaran pribadi seseorang sebagai makhluk hidup. Dalam adat dan budaya Melayu, pemakaian bahasa dibedakan menjadi tiga, yaitu bahasa mendaki, digunakan oleh orang muda terhadap orang yang lebih tua. Yang kedua ada bahasa mendatar, digunakan antara sama sebaya atau yang berkedudukan setara. Dan yang ketiga ada bahasa menurun, digunakan oleh orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya terhadap yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya. Sastra Melayu klasik. Ada kesusastraan zaman Islam, cerita berbingkai, serta zaman peralihan, sastra zaman peralihan Hindu-Islam atau sastra hikayat, sastra kitab, sastra sejarah, dan juga undang-undang Melayu lama. Sastra Melayu itu dibagi beberapa, yaitu ada legenda, hikayat, dongeng, pantun, syair, gurindam, peribahasa, mantra, dan juga seloka. Selanjutnya, kesenian Melayu Riau. Saya akan menjelaskan kesenian Melayu Riau, filosofi kesenian Melayu Riau, jenis kesenian Melayu Riau. Yang pertama itu ada kesenian Melayu Riau. Kesenian Melayu Riau. Kesenian Melayu Riau merupakan ekspresi kebudayaan masyarakat Melayu yang dijadikan pedoman dan tentu ajar dalam sumber kebudayaan kesenian Melayu. Kebudayaan dan kesenian Melayu ini menjadi bagian yang integral dan institusi adat. Kesenian Melayu dipercaya wujud dari proses metafisika atau ilmu gaib adalah kesenian seperti tari zapin api, kupat utara, rentak belian di talang mama, tari olang-olang di sampai, pertunjukan debus, dan lain-lain. Kesenian ini dipercaya sebagai estetika yang diciptakan dari suatu yang mistis. Gerak dan tingkah laku penari diyakini sebagai pengaruh dari sifat budaya. Filosofi kesenian Melayu. Kesenian Melayu mengutamakan nilai kemelayuan, sehingga seni tidak dapat membebaskan diri dari nilai jati diri orang Melayu. Hakikat kesenian yang fokus pada apresiasi tentang keagungan pencipta. Contoh, tari olang-olang, orang pakai mengapresiasi burung elang sebagai burung yang memiliki kemampuan terbang tinggi melebihi burung lain. Jenis kesenian Melayu. Ada seni musik, yaitu suatu karya yang bersifat bunyi, lagu, atau komposisi sebagai ungkapan perasaan penciptanya dalam unsur-unsur irama, melodi, tempo, harmoni, serta bentuk susunan dalam suatu kesatuan. Seni rupa Melayu Riau ini lebih condong kepada flora, ada pula abstraksi, fauna, dan berbagai benda angkasa. Seni tari, dalam khazanah tari Melayu dikenal 4 istilah yang berarti tari, yaitu istilah tanda, igal, liu, dan tari. Istilah tanda menekankan kepada langkah-langkah kaki, sedangkan igal berfokus pada gerakan tubuh. Batik berarti gambar yang ditulis pada kain dengan menggunakan malam atau lilin sebagai media sekaligus penutup kain batik dengan menggunakan teknik wax resist dyeing. Ini teater, seni pertunjukan yang dibawakan dengan gerakan dan ekspresi pelakon. Seni ukir, proses pengolahan permukaan suatu objek yang berukuran dengan membuat perbedaan ketinggian dari permukaan sehingga didapat imaji tertentu. Selanjutnya, tradisi lisan dan tulisan. Pengertian tradisi lisan dan tulisan. Tradisi lisan yaitu budaya lisan dan adat lisan adalah pesan kesaksian yang disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan tradisi tulisan yaitu penyampaian sejarah melalui tulisan. Tradisi tulisan tentu saja setelah manusia mengenal tulisan. Tulisan yang menjadi sasaran penulis dipandang sebagai hasil budaya yang berupa proses. Selanjutnya ada nilai aspek ekonomi Melayu dan sistem ekonomi. Menurut KBBI, nilai-nilai adalah sifat-sifat penting yang berguna bagi kemanusiaan. Sedangkan menurut Sprenger,
Nilai adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memiliki alternatif kepuasan dan dalam situasi sosial tertentu. Menurut bahasa, azas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat seseorang. Jati diri Melayu. Yang pertama ada hidup rukun, damai dan sejahtera. Yang kedua memiliki azas kebersamaan dan mufakat. Yang ketiga terbuka dan berbaik sangka kepada sesama manusia. Tujuan dari sistem ekonomi orang Melayu untuk meragamkan sumber pendapatan orang Melayu dan juga strategi untuk menghadapi kegagalan atau krisis akibat dari hanya satu pekerjaan sebagai sumber pendapatan. Sistem ekonomi orang Melayu tapak lapan. Tapak lapan merupakan sebuah sebutan khusus pada masyarakat Melayu, di mana untuk menjelaskan sistem ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Melayu Riau dan juga berlaku di alam Melayu yang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan masyarakat Melayu sebagai sumber pendapatan keluarga. Tapak lapan tersebut merupakan 8 jenis pekerjaan, yaitu yang pertama ada berladang, yang kedua ada beternak atau peternakan, yang ketiga ada menangkap ikan atau perikanan ataupun nelayan, yang keempat ada beniru atau menetek enau, yang kelima ada mengambil hasil hutan dan laut, yang keenam ada berkebun, yang ketujuh ada bertukang, dan yang kedelapan itu berniaga atau berdagang. Ekonomi masyarakat Melayu di era global. A. Ekonomi kreatif masyarakat Melayu. Ekonomi kreatif adalah salah satu konsep ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas serta sumber daya manusia atau SDM sebagai faktor produksi yang penting. B. Tantangan ekonomi global pada masyarakat Melayu. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat Riau dalam ekonomi global, yaitu ada rendahnya apresiasi masyarakat terhadap seni kreatif, infrastruktur belum optimal, banyaknya pesaing dari luar, masuknya budaya asing, dan minimnya pembiayaan pelaku sektor ekonomi kreatif. Sekian presentasi saya hari ini. Karena di awal tadi pembukaan saya mulai dengan pantun, maka penutupnya juga saya akan tutup dengan pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam peti. Terima kasih telah menyimak presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.